puisi dia. Satu hari dia menulis puisi, iseng-iseng, dipuji orang, dan dia jadi. Nah, jadi sekolah pun tidak menjadi bagian dari tidak memproduksi manusia-manusia yang menyukai sastra. Karena pengajaran sastra di sekolah tidak mendapat ruang apresiasi yang lebih baik. Ini juga salah satu realitas sastra pada hari ini. Dan tidak juga ada satu dua sekolah yang gurunya memiliki apresiasi yang bagus terhadap karya sastra. Ya, maka di sekolah itu bisa kita lihat lahir anak-anak yang suka menulis karya sastra. Nah, ini guru yang mempengaruhi. Nah, inilah di sekolah itu yang kita tidak mendapatkan bahwa memang guru bahasa itu tidak ada. Kemudian juga di perpustakaan, kalau anak-anak masuk ke perpustakaan juga tidak, mereka hanya mendapatkan setumpukan buku ya, mungkin sudah ada buku sastra, ada buku ensiklopedia dan segala macamnya. Tapi guru juga tidak pernah mengajak walaupun satu sekali dalam sebulan misalnya mengunjungi perpustakaan dan memilih buku karya sastra. Ketika anak-anak disuruh menulis apresiasi terhadap karya sastra yang mereka baca, anak-anak sekarang lebih mudah mencarinya di Google. Bayangkan tanpa bisa membaca buku yang tebal, dia bisa bikin sinopsisnya dengan baik. Nah, ini hebatnya anak sekarang, nggak perlu baca tapi bisa. Dan gurunya percaya. Nah, celakanya sih. Dan gurunya kaku. Bisa menilai 8 dan 9 gitu. Ya. Nah, kemudian kalau guru sudah tidak membaca karya sastra, bagaimana mungkin ketika anak-anak menulis karya sastra? Nah, ini salah satu kenapa kita masih merasa bahwa pertumbuhan pembaca karya sastra itu saya yakin itu lebih baik ya dibanding 5, 10, atau 20 tahun lalu. Tapi bahasanya tidak signifikan. Lebih baik ya. Ya ada kok buku sastra yang booming lebih dari berapa 2000, 1000, 3000-an cetaknya ya. Nah, kemudian perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi khususnya ya dia ilmu budaya sekarang apa namanya itu. Nah, itu juga tergantung iklimnya. Seperti teman-teman Dunan ya banyak layar penulis yang bagus. Dulu kalau kita lihat di tahun 90-an lah, 80-90-an itu UNP itu banyak yang nulis sastra gitu. Sekarang tidak gitu. Sekarang banyak teman-teman di Unan, di Sastra Unan gitu. Itu artinya apa? Lingkungan mereka lebih kondusif gitu. Lebih kondusif, mereka memiliki aura yang hidup untuk berkarya sastra, yang mau nggak mau, yang tidak ikut bersastra, tidak ikut sebagai penulis atau belajar menulis di lingkungan, di atmosfer yang begitu, mereka juga akan membaca karya sastra. Mereka juga menjadi bagian dari apresiator itu sendiri. Nah, di perguruan tinggi inilah komunitas-komunitas pecinta sastra itu juga membutuhkan seorang motor atau seorang penggerak yang betul-betul serius. Nah, kenapa saya mengatakan ada komunitas sekolah ini? Ini adalah kalau ini terkelola dengan baik, itu akan berdampak pada masyarakat. Karena apa? Karena individu dalam komunitas-komunitas itu ketika keluar dari komunitasnya, dari lingkungannya, dia akan membawa ke lingkungan baru. 1 atau 2 orang temannya, mungkin teman sekamarnya. Kemudian media, ya. Media juga sangat mempengaruhi terhadap apresiasi sastra. Nah, ketika ini pengalaman saya di media ya, ketika saya mengubah konsep halaman budaya Parangepres itu dari nama dulu laga-laga ya, dari stres laga-laga sekarang namanya Caka, itu dengan konsep bahwa perpaduan teks dengan visual ya. Kenapa? Karena secara visual halaman sastra itu harus digarap dengan selera seni yang tinggi gitu. Enak dilihat dan enak dibaca gitu, ya. Ya. Karena ya ada dia enak dilihat gitu.
tapi kita juga menjaga kualitasnya. Itu ada pengaruhnya, pembacanya meningkat ya. Setidaknya saya mengirimkan beberapa PDF 1, 2, 3, yang keempat kelima tidak saya kirim. Beberapa teman-teman di luar sana juga dia mengingatkan saya bahwa dia belum dapat PDF-nya gitu. Kemudian peningkatan pembacanya juga bertambah. Ada orang membelinya karena cagaknya itu. Nah, kenapa saya harus serius menggarap bahwa cerpen itu harus di halaman warna? Bahwa cerpen puisi sastra halaman budaya yang saya pegang itu tidak boleh ada iklan. Pak Ida menyetujui ya Pak Dana? Pak Dana kenal Pak Ida? Menyetujui. Nah Pak Ida yang Pak Ida itu adalah owner dari Padang Express ya. Dia sastrawan. Untungnya saya mengelola halaman budaya itu cuma satu. Saya mengurus hobi dari pemilik. Bayangkan itu untungnya. Ya kan Pak ya? Saya mengurus hobinya Pak Ida. Saya mengurus cintanya Pak Ida terhadap sastra. Yang semua akan tertolong pada saya dan masyarakat sastra Sumatera Barat. Sehingga dia bilang, jangan sekali-kali ada iklan di halaman itu. Di halaman ini kita tidak berpikir tentang uang masuk, tapi bagaimana masyarakat mencintai sastra. Kemudian puisi yang dulu cuma 3 atau 4 puisi 1/4 halaman saya sediakan, sekarang lebih dari setengah halaman. Kita kasih namanya Hari Puisi. Itu adalah bagian dan upaya dari kita untuk meningkatkan apresiasi masyarakat itu. Kok Padang Express gila-gilanya mau menyediakan halaman puisi yang begitu besar? Mau-maunya menyediakan halaman cerpen yang begitu berwarna lagi. Halaman warna itu kalau iklan tuh mahalnya minta ampun. Lumayan. Ini malah halaman warna, nggak boleh ada iklan, justru uang keluar malah bayar orang. Ini komitmen terhadap. Nah, komitmen ini yang menurut saya menjadi penting ada di komunitas, ada di sekolah, ada di perguruan tinggi. Kalau semuanya berkomitmen pada peningkatan apresiasi sastra tadi, maka akan ada jumlah orang yang bertambah, masyarakat yang bertambah berkebutuhan terhadap sastra, terhadap peningkatan apresiasi sastra. Nah, kebutuhan terhadap peningkatan apresiasi sastra itu jelas ada pada kebutuhan kita sebagai sastrawan. Pasti kita membutuhkan orang yang lebih banyak lagi membaca sastra. Ya, hitung-hitungnya makin banyak orang membaca sastra, makin banyak orang yang beli buku sastra. Makin banyak orang beli buku sastra, makin banyak sastrawan yang sejahtera dan karyanya terapresiasi. Kalau kita berpikir tentang apresiasi atau untuk meningkatkan apresiasi, ini kita belajar sama marketing. Ya. Kenapa misalnya kita tidak mati dalam butuhkan 3.000 buku atau 500 buku aja payah jualnya? Berarti seorang sastrawan itu juga membutuhkan kerja marketing. Bagaimana kita begitu terkagum-kagum dengan karya Terelie. Semua orang mengutip Terelie. Ini teman-teman sepakat kalau baca karyanya mulai pikir ya nomor serius. Oh laku ke warna ya. Kalau kan baca Andrea Hirata, Laskar Pelangi segala macam. Itu lah miliaran bulan. Karena kita baca ayat-ayat cinta Habibur Rahman. Itu kerja marketing. Kerja marketing yang tersistem dengan baik. Mereka mengetahui bahwa buku ini harus menembus 100.000 eksemplar. Kalau menembus 100.000 eksemplar, apa yang harus dilakukan? Maka dia harus menciptakan kantong-kantong pembaca baru dengan cara roadshow, ya, keluar di TV segala macamnya. Tapi apakah kita harus semuluk itu? Mungkin juga tidak. Tapi kita bisa menciptakan, membuat event, membuat gerakan bersama untuk meningkatkan masyarakat itu mencintai sastra menjadi lebih baik. Nah, kemudian satu lagi yang saya pikir, ada nggak orang yang merawat masyarakat, orang yang merawat pembacanya, orang yang merawat masyarakatnya untuk mencintai sastra?